saya Muhammad Fakhorozi, NIM 040102211011. Saya dari kelas C1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai 4 wajib atau 4 sifat wajib Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari 12 nabi besar yang harus diimani umat Islam. Nabi Muhammad menjadi suri tauladan bagi umat Islam dan sifat-sifatnya juga dapat diteladani oleh seluruh umat manusia. Apa saja sih sifat Nabi Muhammad yang dimaksud? Sifat Nabi Muhammad memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera bersama-sama dalam perbedaan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, yaitu Rasulullah, untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para nabi dan rasul ini kemudian memiliki sifat-sifat mulai yang disebut sebagai sifat wajib. Sifat wajib sendiri merupakan sifat yang Allah karuniai kepada para nabi dan rasul agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Tujuan atau 4 sifat wajib yang mencerminkan bahwa nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah yang maksum, artinya terjaga untuk senantiasa melakukan hal baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dari keempat sifat wajib rasul bisa mengajarkan pada kehidupan manusia di kehidupan harian mereka. Berikut 4 sifat wajib Rasul yang wajib kita imani bersama. Yang pertama yaitu sidik. Sidik atau jujur adalah sebuah sikap yang menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta, tidak melebihkan atau tidak mengurangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah sifat yang lurus harinya, tidak curang dan tulus ikhlas dalam bersikap. Para Rasulullah sudah sangat teruji kejujurannya. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu Rasul yang sangat jujur dalam perbuatan maupun perkataan. Para sahabat bahkan musuhnya pun mengakui kejujuran beliau. Sebagai seorang pedagang pun beliau sangat terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana sahabat beliau Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abu Jahal berkata kepada Rasulullah bahwa tidak mengatakan engkau dusta, namun kami menganggap dusta ajaran yang engkau bawa. Beliau selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan yang benar. Sifat dan kisah Nabi Muhammad SAW yang membawa hikmah tentang kejujuran perlu diceritakan kepada kita semua, yaitu agar memahami pentingnya berperilaku jujur seperti yang dilakukan oleh para Rasulullah SAW, dengan cara seperti mengajarkan kepada anak-anak agar bisa jujur sedari sejak kecil agar terbiasa sampai dewasa nanti. Yang kedua yaitu amanah. Sifat lain yang perlu diteladani dari Rasulullah adalah amanah. Istilah amanah merujuk pada sebuah sikap yang dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah akan mudah dipercayai oleh orang lain untuk mengurus atau memegang sesuatu tugas, sebab orang yang amanah akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sifat amanah tentunya sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan bersosial maupun dalam urusan pekerjaan. Rasulullah yang diberi tugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada kita semua atau umat Islam dan mengerjakan perintah Allah pun menunjukkan sifat amanah yang sangat luar biasa. Walaupun tantangan yang didapatkan sangat besar dari kaum Quraisy, tapi beliau pantang menyerah dan tetap berjuang sampai akhir. Itulah sifat amanah yang dimiliki Rasulullah SAW.
kita bisa juga memberi contoh sederhana kepada anak-anak tentang sifat amanah. Misalnya saat membuat janji kepada teman atau diberikan tugas oleh orang tua, hendaknya anak-anak ataupun kita semua bisa memenuhi dengan baik dan dengan benar. Yang ketiga yaitu tabligh. Sifat wajib ketiga yang dimiliki Rasul adalah tabligh atau menyampaikan. Sifat tabligh yang dimiliki para Rasul yakni suatu sikap menyampaikan seluruh ajaran yang diberikan Allah SWT berupa wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Para Rasul pun melakukan itu. Mereka menyampaikan seluruh ajaran yang diterimanya dari Allah SWT. Bahkan dari hal terkecil pun mereka sampaikan. Tujuannya yaitu agar kelak seluruh umat manusia memiliki pedoman untuk hidupnya. Kita semua pun perlu mengajarkan sifat tabligh kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara misalnya ketika kita diminta oleh teman atau gurunya menyampaikan sebuah informasi, maka kita harus menyampaikannya dengan baik atau dengan sesuai fakta. Sifat tabligh ini pun mengajarkan sikap tanggung jawab kepada kita semua, pada diri kita masing-masing. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sifat wajib fatonah yang berarti cerdas. Sifat wajib fatonah ini sudah pasti harus dimiliki oleh para Rasul, sebab tugas menjadi Rasul tidaklah mudah, sehingga para Rasul harus memiliki sifat fatonah atau cerdas. Kecerdasan para Rasul Allah SWT sudah tidak diragukan lagi. Rasulullah sangat terkenal dengan sangat cerdas, pandai, arif dan bijaksana. Setiap beliau memutuskan perkara dipertimbangkan dengan sangat matang dan sangat baik, dan pemikiran yang sangat matang. Sebagai mahasiswa, kita pastilah harus memiliki sifat yang sangat cerdas seperti para Rasulullah, yaitu dengan cara mendukung pembelajaran yang ada seperti mata kuliah ataupun yang lainnya. Selain itu, kita semua perlu memfasilitasi penunjang belajar yang ada, mulai dari fasilitas, mulai dari apapun yang melibatkan dalam memutuskan segala hal atau mencari ilmu. Misalnya kita memutuskan bersama tentang menu, ataupun memutuskan ingin memakai apapun yang kita dapat, seperti kita bertanya kepada guru ataupun kepada dosen yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya kita sebagai mahasiswa harus setidaknya bisa meniru sifat wajib Rasulullah yang keempat itu, mulai dari sidik, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa meniru dan meneladani sifat-sifat wajib para Rasul sebisa mungkin dan semampu kita. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kelebihan itu dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.